Shalom sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah GSCA Jem Yun Long. Kita langsung saja ke firman hari ini yang saya beri judul Terpelajar. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Amsal pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-7. Kita baca bersama seperti biasa, yang bisa bangkit berdiri. Kalau yang tidak, silahkan mendengarkan dengan seksama. Amsal 1 ayat 7, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami akan belajar lebih lagi tentang standar terpelajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar ukuran terpelajar atau berpendidikan tinggi berdasarkan Alkitab. Tentunya sesuai dengan apa yang baru saja kita baca dari Amsal 1 ayat 7. Ada 3 hal yang kita akan pelajari hari ini, yaitu ukuran yang pertama, seseorang terpelajar atau berpendidikan tinggi saat dia takut akan Tuhan. Sekali lagi, ini standar daripada Alkitab ya, atau orang Kristen ya. Jadi artinya kita melihat orang yang pintar atau berpendidikan setinggi apapun, kalau tidak dimulai dengan takut akan Tuhan adalah sia-sia. Amsal 1 ayat 7 sekali lagi berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan sungguh, ini adalah sebuah kebenaran. Saudara, pada saat kita melihat anak kecil atau bayi mulai belajar, mulai mengerti ya, kita ajarin 1-2 hal dan dia mulai mengerti, itu tidak melalui proses pendidikan sekolah ya. Benar, memang tetap melalui proses pendidikan, yaitu orang tua ya, diawali di rumah. Tetapi saudara, seorang bayi bisa mengerti yang namanya untuk mulai menyusu ya, sementara dia belum mengerti bahasa orang dewasa ya. Itu saya percaya adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan ya. Artinya ada survival skill daripada bayi itu sendiri yang Tuhan berikan, yang dimana kita orang dewasa pun nggak mengerti kok mereka bisa gitu ya, mencari, maaf ya, payudara ibunya misalnya ya, bisa mencari gitu. Atau kalau kita yang pakai botol susu, kita kasih dikit nempel di dekat mulut, dia cari itu botol susu ujungnya ya. Itu adalah survival skill yang saya percaya datang daripada Tuhan untuk setiap bayi ya. Lalu dia nggak bisa ngomong ya, kasih tahu mama, papa aku lapar ya. Tapi pada saat mereka lapar, mereka nangis, saudara-saudara ya. Sementara kalau kita lihat semakin mereka besar, mereka lapar nggak nangis, mereka langsung ngomong, lu papa mama saya mau makan, saya lapar gitu ya. Nah, kenapa mereka bisa ada kemampuan untuk berkomunikasi seperti ini? Adalah sebuah pengetahuan saudara-saudara. Dan kalau kita orang dewasa, kita mengerti pengetahuan yang kita miliki saat ini banyak yang kita dapati karena pengalaman hidup atau pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana cara kita menjelaskan bayi yang memiliki pengetahuan di awal hidup mereka, yang nggak bisa komunikasi dengan kita orang dewasa, tapi mereka dapat survive dengan berbicara dengan bahasa bayi. Dikasih susu, ngompol, jadi diganti popoknya dan lain sebagainya. Saudara, ini adalah pemberian Tuhan. Bukti nyata bahwa segala sesuatu berawal daripada Tuhan. Begitu pula dengan pengetahuan, saudara-saudara. 1 Korintus 12 ayat 8 berbunyi, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk seorang berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Rohul Kudus, Allah, Tuhan yang memberikan kemampuan kita di dalam segala pengetahuan yang kita miliki. Kolose 1 ayat 9 berbunyi, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Di sini digaris bawahi ya, mau pengertian, pengetahuan apapun juga, kalau tidak memiliki pengetahuan akan kehendak Tuhan, sia-sia ya. Apalagi kita orang Kristen, saudara. Saudara mau berpendidikan setinggi apapun, kalau saudara tidak memiliki takut akan Tuhan, maka sia-sia. Saudara, seberapa jauh sih pendidikan tinggi saudara akan membawa saudara? Bayangkan zaman sekarang dengan zaman COVID seperti ini. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang tadinya posisi tinggi, di mana mereka dapati posisi tinggi tersebut dengan mereka punya pendidikan tinggi. Zaman sekarang malah di Hong Kong dan Macau yang saya lihat,
pekerjaan yang paling aman itu pekerjaan di rumah tangga, saudara-saudara. Karena biar bagaimanapun juga, orang-orang tetap butuh pembantu untuk membantu, ya kan? Supaya mereka bisa tetap kerja, sehingga ada orang yang mengerjakan pekerjaan rumah. Akhirnya pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi adalah pekerjaan yang lebih aman dibandingkan pendidikan tinggi yang membawa orang-orang kepada posisi tinggi. Zaman sekarang perusahaan tidak menghasilkan uang, maka yang posisinya tinggi-tinggi berhentikan terlebih dahulu, ya. Bukan berarti berpendidikan tinggi itu tidak baik, saudara-saudara, tetapi mari kita tidak berpegang pada sesuatu yang dapat digoyahkan, pada sesuatu yang dapat berubah sewaktu-waktu situasinya, kepada sesuatu yang tidak sempurna. Tetapi Allah adalah sempurna, Dia adalah sumber kesempurnaan dan sumber pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan kita didasarkan kepada takut akan Dia yang adalah sumber pengetahuan itu, maka tidak masalah. Ya, situasi kita berbeda-beda. Ada yang berpendidikan tinggi, ada yang tidak mampu untuk lulus SD malah, ya. Tetapi dengan takut akan Tuhan, Tuhan pasti akan memelihara saya dan saudara-saudara yang percaya, katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara, ya, takut akan Tuhan satu hal. Tetapi firman Tuhan di Amsal 1:7 berlanjut dan mengatakan, ya, orang bodoh menghina hikmat. Jadi hal yang kedua, ya, di dalam standar kekristenan atau Alkitab, untuk orang dikatakan berpendidikan atau terpelajar, kita juga tidak bisa hanya bersandar kepada takut akan Tuhan. Itu yang paling utama, memang benar, ya. Tetapi kita harus melangkah ke langkah berikutnya, ya. Kita harus lakukan apa yang mampu kita lakukan. Yang tidak mampu nggak usah dipaksa, ya. Tadi saya katakan ada orang yang nggak mampu untuk lulus SD. Tapi kalau saudara punya kesempatan sekolah, tapi malas-malasan, orang tua mampu, tapi tidak mau sekolah, nah itu lain soal, ya. Saudara, itu salah sendiri, ya. Orang Jawa bilang salah dewek, ya toh. Karena ada kemampuan, ada kapasitas, tapi tidak mau. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, kalau kita orang Kristen, maka taraf terpelajar kita atau standar terpelajar kita, kita harus melangkah keluar lebih lagi. Nggak cuman sekedar takut akan Tuhan. Kita didasari dengan takut akan Tuhan, tapi mari kita melangkah, ambil tindakan nyata yang dapat memperbaiki kehidupan atau masa depan kita, ya. Itulah sebabnya kita butuh hikmat. Ini poin yang kedua, ya. Orang yang terpelajar memiliki hikmat, saudara-saudara, ya. Yang pertama tadi, orang yang terpelajar, orang Kristen yang terpelajar itu takut akan Tuhan. Yang kedua, orang Kristen yang terpelajar itu memiliki hikmat. Karena hikmat ini yang akan membuat kita untuk tetap takut akan Tuhan. Mengerti bahwa kalau kita sampai berhenti takut akan Tuhan, itu berbahaya. Dan kedua, hikmat yang daripada Tuhan inilah yang akan membuat kita sadar bahwa gak cukup cuma takut akan Tuhan. Kita harus melangkah. Dengan dasar kita takut akan Tuhan, maka kita akan berani menghadapi kehidupan, berani mengambil langkah dan keputusan yang mungkin sebenarnya menakutkan. Misalnya sekolah capek, sekolah tinggi-tinggi takut, gak bisa. Tapi mari kita coba ambil langkah tersebut, karena Tuhan Immanuel beserta dengan kita, ya. Mengambil langkah untuk bekerja ke luar negeri dan lain sebagainya, oleh karena hikmat yang Tuhan berikan, saudara-saudara, ya. Jadi dengan hikmat ini kita akan bukan cuma sekedar, oh ya Tuhan, saya takut akan Tuhan, saya pasti akan berhasil dalam kehidupan. Gak bisa seperti itu. Tapi dengan hikmat tersebut kita akan mengerti bahwa saya takut akan Tuhan, Tuhan akan membuat saya berhasil. Tapi untuk saya berhasil, saya juga harus sekolah, ya. Orang tua saya mampu, orang tua saya sudah kerja capek-capek di luar negeri, jadi pembantu, jadi ini, jadi itu, maka saya harus sekolah. Jangan menyia-nyiakan, ya. Dengan hikmat ini saya sekolah, maka saya akan berlanjut lebih lagi, ya. Kesempatan yang saya miliki akan lebih banyak lagi, ya. Firman Tuhan Amsal 18 ayat 15 berbunyi, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ya, orang yang bijak, orang yang berhikmat itu adalah orang yang mengerti betapa pentingnya pengetahuan, ya. Tapi di poin yang kedua tadi saya katakan, orang yang mau sukses berdasarkan Alkitab, maka harus pertama-tama takut akan Tuhan dahulu. Tetapi juga akan melangkah ke poin yang berikutnya, yaitu dengan hikmat maka mereka mengerti bahwa pengetahuan selain daripada pengetahuan tentang Allah dan kehendaknya, juga penting pengetahuan-pengetahuan yang lainnya, ya. Misalnya pengetahuan untuk bekerja, pengetahuan untuk belajar, pengetahuan untuk segala sesuatu lainnya, saudara-saudara. Tentunya berbicara tentang iman kita, pengetahuan untuk mempelajari lebih lagi mengenai iman saya dan saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yakobus 1 ayat 5 berbunyi, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Ini
betapa pentingnya hikmat. Bahkan Tuhan mengatakan kalau kamu kurang hikmat, minta, Tuhan akan berikan. Karena sekali lagi, di poin kedua ini, dengan hikmat tersebut maka kita akan tetap menjaga takut akan Tuhan. Dan dengan hikmat kita akan terus melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk memajukan diri kita di dalam hal pengetahuan tersebut, untuk membuka lebih luas lagi kesempatan yang kita miliki di masa yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Hal yang ketiga dan yang terakhir, saudara-saudara, standar terpelajar. Ya, orang Kristen yang terpelajar atau berpendidikan tinggi itu adalah orang yang mau dididik. Dikatakan Amsal 1 ayat 7, ya, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang pintar, orang terpelajar adalah orang yang mau dididik, saudara-saudara, ya. Orang terpelajar itu orang yang terdidik. Ya, Amsal 16 ayat 20 berbunyi, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Nah, memperhatikan firman di sini memang berbicara tentang firman Tuhan, ya, mengikuti kehendak Allah. Tetapi saudara, saya percaya ini juga bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang memperhatikan dan melakukan firman itu kan kata-kata, berarti instruksi, ya. Yang mau melakukan instruksi yang diberikan itu adalah orang-orang yang berhasil nantinya. Saudara mau sepintar apapun percuma kalau saudara memiliki tabiat yang tidak tunduk, tidak mau melakukan instruksi. Apalagi saudara merasa pintar sendiri, ya. Percaya deh, pasti saudara akan menjadi salah satu yang pertama yang diberhentikan. Kenapa? Karena susah kerja sama orang seperti ini, saudara-saudara. Saudara hanya akan tetap di-keep atau dipelihara kalau seandainya orang tersebut atau perusahaan tersebut benar-benar memang desperate. Artinya memang nggak ngerti untuk menjalani perusahaan sendiri. Kan ada tuh perusahaan yang mereka punya karyawan dan pemiliknya sendiri nggak ngerti jalanin perusahaan tersebut, atau jalanin restoran tersebut, atau jalanin toko tersebut. Alhasil ya mau nggak mau, jadi ya sudah harus menerima kenyataan sekalipun karyawannya mungkin tidak tunduk dan mau seenaknya sendiri. Tapi kalau seandainya ya perusahaan-perusahaan rata-rata atau toko-toko rata-rata mereka ngerti mereka cara bekerja, seperti majikan untuk orang-orang yang kerja di rumah tangga, ya, kalau nggak bisa diatur, nggak mau ngikutin peraturan kita, ya udah lo kita ganti pembantunya lo. Emang kita nggak bisa ngerjain sendiri, ya. Biasanya nyonya itu kan mereka ngerti kerjain sendiri, tapi mereka nggak punya waktu. Dia harus kerja yang lain juga, kalau nggak mereka tidak makan, saudara-saudara, ya. Ya, kita berapa kali ada kesempatan memiliki yang bantu kami di keluarga, ya. Dan kami tahu kenyataan bahwa setiap bos atau majikan tuh punya cara yang berbeda-beda. Dan apalagi kalau saudara ini di-train kerja di satu majikan yang sudah hampir bertahun-tahun. Jadi saudara punya cara seperti itu. Tapi itu cara kan bukan cara saya. Jadi kami selalu bilang, harap jangan di-compare di sini dan di majikan yang lama. Kami memiliki cara sendiri, style sendiri. Kalau nggak suka, silahkan kasih tahu dan kita pisah baik-baik, gitu ya. Tapi kalau seandainya mau nyaman di sini, tentram gitu ya, kerja dengan kolaborasi yang baik antara kamu dengan kami majikan, maka ikuti cara dan style kami. Disinilah instruksi yang kami miliki, seperti itu, ya. Jadi saudara, firman Tuhan menegaskan sekali bahwa kalau kita memperhatikan dan melakukan firman atau instruksi, maka kita akan aman, saudara-saudara, ya. Saudara, kita tahu sebagai orang Kristen, ketundukan itu sangat penting sekali, ya. Saudara mau pinter-pinter terpelajar setinggi apapun, master, PhD, dan apalah gelar yang saudara miliki, ya. Kalau saudara memiliki tabiat yang tidak tunduk, yang selalu merasa pintar sendiri, merasa bahwa saya punya masukan yang paling terbaik, saudara, itu akan menunjukkan, ya, identitas diri saudara, dan bakal susah dapat orang yang mau bekerja dengan saudara, gitu ya. Ulangan 4 ayat 40 berbunyi, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Ketundukan itu dirancangkan Tuhan untuk kebaikan saya dan saudara. Dan percaya, dimanapun kita bekerja, ya, mayoritas, nggak semua, memang ada majikan yang tidak baik, ada tempat kerja yang nggak baik, tapi mayoritas, ya, majikan tuh punya instruksi memberikan kepada saudara, maksudnya supaya untuk saudara sukses. Karena kalau saudara tidak bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik, pasti cepat atau lambat saudara akan kehilangan pekerjaan itu. Lebih baik saya mengambil pekerjaan yang lain, karena saya bayar gaji sia-sia. Tapi kalau saudara dikasih instruksi, ya, dan saudara mengikutinya, itu adalah untuk kebaikan saudara, supaya saudara sukses, berhasil di dalam pekerjaan yang saudara lakukan, maka majikan saudara akan tetap bersama dengan saudara. Saya nggak mau orang lain, karena saya punya pembantu ini, saya punya karyawan ini, sudah ngerti, sukanya saya begini, maunya saya begini, ya. Saya nggak mau dirubah-rubah. Makanya berapa banyak di antara saudara yang sudah kerja lama dan selalu mengikuti instruksi majikan. Majikan selalu bilang, tolong deh jangan pulang dulu. Ya, kenapa? Karena saudara mengikuti instruksi.
instruksi. Inilah poin yang penting juga, instruksi saudara-saudara. Untuk itu, mari kita sekali lagi diingatkan ya, standar daripada orang yang terpelajar berdasarkan Alkitab itu adalah yang pertama orang yang takut akan Tuhan, orang yang memiliki hikmat untuk kemudian melangkah dari takut akan Tuhan tersebut, melakukan apa yang bisa dilakukan untuk memajukan kesempatan yang ada di depan kita. Apakah itu melanjutkan pendidikan, atau cari pekerjaan yang lebih baik dan lain sebagainya, atau stay di pekerjaan yang sama ya. Banyak orang ya tidak berhikmat, pindah sana pindah sini, ternyata malah itu membahayakan diri mereka gitu ya. Dan yang terakhir adalah orang yang mengikuti instruksi, tunduk kepada atasan, kepada otoritas yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan orang tersebut ya, apalagi di dalam hal pekerjaan. Maka ini adalah standar orang yang terpelajar. Saudara, mari kita diingatkan, orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu orang yang pintar, saudara-saudara. Tetapi perhatikan bagaimana mereka akhirnya menjadi orang yang tidak terlihat terpelajar. Bayangkan, mereka memilih untuk membebaskan orang jahat dibandingkan Yesus. Apakah ini terpelajar? Tidak terpelajar. Karena mereka tidak memiliki takut akan Tuhan. Mereka tidak memiliki hikmat. Dan mereka tidak mengikuti instruksi. Disuruh lakukan kebaikan, malah lakukan yang jahat, saudara-saudara ya. Jadi agama itu semua bahkan mengajarkan yang baik ya. Kita percaya tentu di dalam Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi kalau saudara lihat, setiap agama itu pada hakikatnya mengajarkan hal yang baik. Ya, saya makanya selalu mengingatkan, jangan pernah berbicara buruk tentang agama orang lain. Yang membuat buruk itu adalah orang-orangnya. Begitu pula dengan kekristenan ya. Kita memiliki Alkitab yang mengajarkan hal yang sangat sempurna sekali bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Mau sukses ya, mau menjadi terpelajar, kita harus takut akan Dia ya, kita harus memiliki hikmat dan kita harus mengikuti instruksi. Tetapi sayangnya orang-orangnya yang justru tidak melakukan hal ini. Jadi jangan salahkan standar atau Alkitab itu, salahkanlah orangnya ya. Mari saudara, kita belajar dari apa yang sudah kita dengarkan hari ini supaya kita menjadi berhasil, menjadi sukses, dan terlebih dipandang baik dan terpelajar oleh karena kebenaran firman Tuhan yang hidup di dalam diri saya dan saudara, dan bagaimana kita menerapkan standar tersebut dalam kehidupan kita, baik itu di dalam pekerjaan kita atau di dalam iman kita mengikuti Yesus. Kita terus takut akan Dia, kita terus memiliki hikmat dan menjaga hikmat, bahkan meminta terus hikmat dari Tuhan, dan kita terus mengikuti instruksi dan tunduk dimanapun kita ditempatkan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.